Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Kita boleh menikmati kehidupan yang baru di hari ini, hari yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Karena itu, mari bersama-sama kita meminta kekuatan di dalam doa, sehingga kita dimampukan untuk memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu kami boleh nikmati dan alami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa ketika kami boleh membuka mata, boleh menghirup nafas kehidupan yang baru di hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari yang baru ini. Kami akan mengawali pagi ini dengan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kami sadar sebagai manusia yang berdosa, kami lemah dan kami terbatas. Karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah kami, dan biarlah waktu ini boleh menjadi waktu yang baik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita membuka pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139. Kitab Mazmur pasal 139, kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita sekalian yang senantiasa merindukan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita dituntun oleh satu tema, ditemani Allah sepanjang waktu. Ditemani Allah sepanjang waktu. Sejak abad-abad pertengahan, Gereja Katolik selalu menyanyikan Mazmur 139 ini pada Kamis Putih Malam atau malam penangkapan Tuhan Yesus. Pada malam itu juga Yesus berdoa di Taman Getsemani sendiri.
Di sana ia bergumul begitu hebatnya dalam doa kepada Sang Bapa, sampai keringat menetes seperti tetesan darah. Namun apa hubungannya dengan Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang kita baca pada pagi ini? Dalam Mazmurnya, Daud sebagai seorang pemazmur, melalui doanya dia mengakui bahwa tidak ada satupun dalam hidupnya yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada satu inci pun dalam hidup Daud yang tidak diketahui oleh Allah, seperti pikiran, jalan, ucapan, dan juga hal-hal yang lainnya. Hal tersebut digambarkannya dengan bahasa menyelidiki, mengetahui, mengerti, melihat, memagari, dan sebagainya. Jemaat Tuhan, mari kita melihat pemahaman Yohanes Calvin mengenai perikop ini. Menurutnya, Mazmur 139 tidak perlu dibaca sebagai Allah yang memata-matai seluruh kehidupan kita. Justru Mazmur ini menegaskan bahwa ia adalah sahabat yang menemani si pemazmur sepanjang waktu. Karena itulah Mazmur itu dibaca pada Kamis Putih malam untuk melihat bagaimana Yesus dalam kesendiriannya, pada saat murid lain tertidur, dan dalam peluh seperti darah, Sang Bapa terus bersamanya. Penggalan lagu Sound of Silence karangan Simon and Garfunkel mengatakan, "In the night light I saw the 1,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening." Yang berarti dalam cahaya aku melihat 10.000 orang, mungkin lebih. Orang berkata-kata tanpa berbicara. Orang mendengar tanpa menyimak. Kehidupan kita saat ini dipenuhi banyak orang yang sekedar berkata-kata dan banyak orang yang mendengar, tetapi tidak menjadi sahabat yang menyimak. Namun dalam bacaan kita, pemazmur menyaksikan bahwa Allah adalah sahabat yang menyahabatinya sepanjang waktu. Tak ada sejengkal pun dalam hidup kita tanpa Allah sang sahabat. Karena itu jemaat Tuhan, percayalah bahwa sepanjang perjalanan 1 tahun ini, di mana kita menjalani tahun anugerah Tuhan di 2024 ini, percayalah dan yakinilah bahwa kita akan selalu ditemani sang sahabat kita. Kita akan selalu bersama dengan sahabat kita. Kita akan selalu ditemani oleh Allah kita di dalam Kristus Yesus sepanjang waktu. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita meneduhkan hati dan pikiran kita bersama-sama, dan mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu sejenak kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu dan juga boleh merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Allah adalah Allah Immanuel bagi kami semua, akan terus bersama-sama dengan kami sepanjang waktu dalam menjalani kehidupan khususnya di tahun 2024 ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, biarlah kami semua dikuatkan dan kami boleh menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun, baik di hari kemarin pun di hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang lain yang kami boleh alami baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, bahkan juga dalam berbagai bentuk yang kami boleh terima. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur Tuhan kepadamu atas setiap berkat-Mu yang kami boleh terima. Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau kami boleh sembuh dari berbagai penyakit yang kami alami. Kami percaya Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh dikuatkan dan boleh menikmati kesehatan yang baru.
Bapa di sorga, melalui kesempatan yang indah ini kami pun rindu menaikkan setiap permohonan kami kepadamu. Tolonglah kami Tuhan dalam berbagai bentuk pergumulan hidup kami masing-masing. Kami yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan tolong kami untuk mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu yang sementara bergumul dengan masa depan anak-anak kami, baik dalam bangku pendidikan, dalam dunia pekerjaan, dan juga dalam kerinduan-kerinduan yang lainnya. Tuhan tolonglah agar kami dimampukan untuk membimbing dan mengarahkan setiap anak-anak dan juga cucu kami. Bapa di sorga, kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, semangat untuk menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami alami melalui sakit penyakit ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dalam kondisi ketika kami mengalami sakit penyakit, dan Tuhan akan memampukan kami untuk melalui semuanya. Kami mendoakan Ibu kekasih dari Bapak Agustinus, Ibu Dorcas yang ada di Buak Luwu, yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Apapun sakit penyakit yang saat ini dialami, Tuhan, kiranya Engkau berkenan memulihkan kondisinya. Kami mendoakan para orang tua kami yang berada dalam lanjut usia. Tuhan berikan semangat, kekuatan iman dalam menikmati hidup di masa tua. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang luput dari pemantauan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan selalu menopang kami untuk menjalani kehidupan ini. Berkati setiap kegiatan, rencana, dan aktivitas kami hari ini Tuhan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini setiap doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami Bapa, kami sampaikan kepadamu, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi atas setiap doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita bersama-sama di pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, dan mari kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Shalom.